Nah, Bapak Ibu, kita akan memulai pendalaman Alkitab kita pada malam hari ini. Sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bersamalah dengan kami ya Tuhan pada malam hari ini dimanapun kami berada, kami bersatu hati untuk menggumuli firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan bersama. Biar hikmat dari Roh Kudus menerangi kami supaya kami paham betul, mengerti serta melakukan firman Tuhan, memperjumpakan itu dalam kehidupan kami masing-masing, dalam pergumulan kami masing-masing. Biarlah terang firman dan sabda Tuhan ini mampu menjadi suluh bagi kami untuk hidup dan menjalani hidup seturut dengan kehendak-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Baik, kita malam hari ini saya memberi judul tema pada pendalaman Alkitab pada malam hari ini adalah mengapa kita bersyukur. Nah, pernah nggak sih Bapak Ibu tuh bertanya, kenapa sih kita harus bersyukur ya? Kebanyakan orang Kristen kok sering sekali bersyukur ya, apa-apa puji Tuhan, kemana-mana juga mengucapkan puji Tuhan gitu ya, bersyukur, bersaksi di depan sesama gitu ya, di depan persekutuan, di tengah persekutuan kita sebut puji Tuhan ya, saya mengalami ini dan itu. Nah, sebetulnya pernah gak sih kita bertanya juga kenapa sih kita harus bersyukur Bapak Ibu? Nah, biasanya bersyukur itu lekat dengan kata terima kasih ya, karena kita berterima kasih akan sesuatu gitu. Kalau Bapak Ibu baca di sana-sini gitu ya, artikel Kristiani bahkan ya, artikel Kristen gitu menuliskan kenapa sih orang Kristen harus bersyukur. Nah, jawabannya seringkali berkutat pada kalau bersyukur itu kita punya banyak manfaat. Dapat manfaatnya apa? Manfaatnya hidup kita makin sehat gitu ya. Itu ada hubungannya dengan fisik gitu ya, sama psikis juga. Jadi jiwa kita semakin tenang begitu ya, lalu melancarkan peredaran darah dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya jawaban-jawaban itu adalah side effect-nya begitu ya. Itu berhubungan memang dengan tubuh, tetapi ada dasarnya kenapa kita kok harus bersyukur, saudara-saudara. Jadi itu adalah dasar dari iman kita juga ternyata, dan ini yang mau kita refleksikan pada malam hari ini melalui Injil Lukas. Nah, kita mendapati melihat salah satu kisah ya, perjalanan Tuhan Yesus dalam pelayanannya berjumpa dengan orang yang memohon belas kasihan Tuhan karena dia sakit. Nah, disitulah ada rasa terima kasih yang disampaikan. Nah, ini yang mau kita refleksikan bersama bahwa sebenarnya rasa syukur itu tidak hanya bicara tentang side effect-nya atau efek sampingnya atau efek baiknya, tetapi juga karena ada sesuatu yang mau kita hayati di dalamnya. Dan itu berakar dari iman kita gitu. Nah, apa itu akarnya? Nah, mari kita gumuli bersama di dalam teks Injil Lukas yang kita mau baca pada malam hari ini. Saya mengajak Bapak Ibu untuk membuka Alkitab bersama dari Injil Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19. Ya. Injil Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19. Ya. Saya bacakan ya, kita baca bersama-sama dari tempat kita masing-masing. Dalam perjalanan ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria.
Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Nah, saya barusan juga bersyukur tuh, memuji, terpujilah nama Tuhan. Itu gerakan yang cukup otomatis ternyata saudara-saudara dari antara kita. Tapi kalau kita mau telusuri, kenapa sih kok kita harus bersyukur? Nah, melalui firman Tuhan ini, kita mau refleksikan bersama. Bersyukur dekat dengan kata terima kasih sebetulnya. Tapi yang disampaikan dalam Injil ini tidak sekedar yang namanya terima kasih. Ya, saudara-saudara, kita akan mengurai satu persatu ya, saudara-saudara. Nanti kita akan jawab pertanyaan mengapa harus bersyukur, tetapi kita akan telusuri terlebih dahulu bagaimana setiap jejak dari peristiwa ini bisa memperlihatkan seseorang kok bisa bersyukur dan membuat seseorang jadi seperti apa. Nah, ini ada maksud Tuhan melalui peristiwa ini, saudara-saudara. Kita mulai dari ayat 11 ya, saudara-saudara sekalian. Jadi di ayat 11 menerangkan sebenarnya rangkaian perjalanan Tuhan Yesus. Arahnya kita tahu ya, saudara-saudara, bahwa arahnya ke arah Yerusalem. Karena itu adalah puncak tujuan di mana Yesus menyatakan dirinya yang sudah dinubuatkan harus menderita di salib. Nah, di situ tempatnya, Yerusalem, saudara-saudara. Tempat di mana Yesus akan dihakimi, seorang anak manusia menyatakan dirinya sebagai seorang yang menyelamatkan umat manusia di dunia. Nah, starting point-nya sebenarnya di Yerusalem, atau tempat action-nya di Yerusalem. Tetapi Injil kita menerangkan bahwa bukan pelayanan Yesus tidak dimulai pada saat Yerusalem, tetapi pada juga dalam perjalanan. Nah, biasanya kalau Tuhan Yesus mengajar di dalam situasi tertentu atau tempat-tempat tertentu, nah, peristiwa ini terjadi di tengah perjalanannya ke Yerusalem. Jadi, dalam perjalanan ke Yerusalem, Yesus menelusur perbatasan Samaria dan Galilea. Saudara-saudara, di perbatasan itu, kalau namanya perbatasan pasti dihuni oleh dua penduduk yang biasanya berbeda, begitu ya, dari daerah A dan daerah B yang saling berbatasan. Nah, ini Samaria, dan Yesus melalui sebuah desa, dan di situ juga hidup seorang Samaria, atau orang-orang yang dikenal dengan disebut orang Yahudi, orang Samaria ini. Nah, saudara-saudara, sengaja atau tidak sengaja, kira-kira ini hal yang sengaja atau tidak, saudara-saudara, dari yang Tuhan Yesus lakukan, melintasi perjalanan ke Yerusalem melalui desa, melipir gitu ya kalau bahasa ini, melipir ke desa dekat Samaria. Nah, saudara-saudara, Injil Lukas menggambarkan kehendak Tuhan, rancangan Tuhan dalam pelayanan Yesus itu sungguh-sungguh luar biasa. Ini ada maksud tertentu di balik kisah di mana dalam perjalanan Yesus harus lewat desa dekat Samaria. Saya jadi ingat, saudara-saudara, ketika ada peristiwa gitu ya, kalau saudara-saudara memperhatikan berita beberapa tahun lalu mungkin ya, presiden pernah mengunjungi daerah-daerah tertentu gitu ya, karenanya ini sangat-sangat tersirat, sangat-sangat implisit gitu, saudara-saudara. Nah, sempat diperingatkan juga ya Bapak Presiden gitu ya, oleh Kapolri, oleh Jenderal TNI gitu ya, kalau ke sana itu berbahaya gitu katanya gitu. Tapi tetap kekeh harus ke sana. Kenapa, saudara-saudara? Ada sesuatu yang mau dilakukan dan dikunjungi. Nah, sebenarnya perkunjungan presiden itu kan biasa saja, saudara-saudara. Tapi karena tempatnya adalah sesuatu yang tidak biasa, saudara-saudara, dan itu bukan tempat yang baik untuk orang-orang yang pada umumnya gitu ya, bahkan bagi orang yang mengenal daerah yang mana yang baik, mana yang aman maksud saya, mana yang bisa terjaga dengan baik, itu mereka sudah tahu. Nah, ini diperingatkan nggak usah ke sana begitu ya,
di Indonesia bagian timur. Tapi harus ke sana gitu. Nah, maka orang-orang ya secara politis akan membaca ini sebagai apa, saudara-saudara? Ada sesuatu, ada message tertentu kenapa presiden harus ke sana. Di daerah konflik gitu. Di daerah konflik, yaitu untuk apa? Untuk menyatakan pesan tertentu, membawa wibawa politis, saudara-saudara. Bahwa wibawa politis ini maksudnya positif ya, saudara-saudara, ya, bukan dalam kepentingan tertentu untuk meraih kekuasaan dan sebagainya. Tapi wibawa politis ini untuk menyatakan atau menegakkan kembali kedaulatan atau menegaskan kembali kedaulatan negara di situ gitu ya. Nah, saya jadi mengingat peristiwa itu beberapa tahun lalu ketika presiden kunjungan ke satu daerah di Indonesia Timur dan paling ujung barat di Indonesia yang sempat pulaunya diperebutkan atau diperebutkan oleh negara gitu ya. Padahal itu teritori Indonesia. Nah, ada message tertentu. Kalaupun toh itu sengaja dalam kerangka rencana Allah, kalau kita lihat kembali ke Injil ini ya. Kalau Yesus dalam tanda kutip disengajakan untuk lewat di situ dalam rangka perjalanan itu ada di dalam kerangka rencana Allah, maka ini mengandung pesan yang luar biasa, saudara-saudara. Kenapa? Karena dia bertemu dengan orang Samaria di situ. Dia melalui daerah Samaria. Nah, seberapa berartinya sih Samaria itu bagi orang-orang Yahudi? Nah, tentu pesannya ada di balik sini, ya. Arti Samaria itu bagi orang-orang Yahudi pada saat itu. Jadi kita akan melusur dulu konteksnya bagaimana. Kenapa kok melewat atau melintasi desa Samaria ini menjadi sangat-sangat aneh begitu ya? Karena apa, saudara-saudara? Nah, kita melihat ada keterangan bahwa di ayat 12, ke-10 orang kusta itu datang kepada Yesus, ya, berdiri agak jauh. Nah, mereka ini adalah orang-orang Samaria. Nanti di ayat-ayat bawah, dengan jelas ditekankan, orang itu adalah orang Samaria. Di ayat 16, saudara. Nah, jelas bahwa ini ada orang Samaria yang di situ, yang dijadikan tokoh, saudara. Atau yang dimunculkan di dalam Injil Lukas adalah orang Samaria. Nah, kenapa? Ternyata orang Samaria itu tidak dipandang sebegitu baiknya citranya di depan orang Yahudi. Yesus yang hidup di tengah-tengah lingkungan orang Yahudi paham betul dengan hal itu, saudara. Dan orang-orang, mungkin pembaca Injil Lukas, yang pada saat itu juga orang-orang Ibrani, orang-orang Yahudi, membacanya sebagai sesuatu yang luar biasa. Kok bisa ya Tuhan ya menanggapi panggilan itu, panggilan orang-orang Samaria yang memohon belas kasihan Tuhan. Di ayat 12 dikatakan seperti ini, ketika memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta gitu ya, menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh, saudara. Nah, ini menunjukkan apa? Ada sesuatu nih, udah Samaria ya, lalu kusta. Nah, kita lihat satu-satu. Kenapa Samaria? Sebenarnya orang Yahudi dan orang Samaria itu punya konflik yang agak cukup panjang, saudara, ketika zaman Yesus dan sebelum zaman Yesus. Jadi kalau orang Samaria itu sebenarnya dulu ya sejarahnya adalah warga ya Israel gitu ya, orang sebangsa sebenarnya, orang sebangsa Israel yang hidup di kerajaan Israel Utara. Yang nantinya saudara pasti kalau baca Perjanjian Lama gitu ya, kita ingat dulu dibuang ke Asyur gitu lah, lalu kembali. Nah, kenapa orang Yahudi kayak sebel sekali ya? Jadi membatasi kontak sosial dengan orang-orang Samaria. Karena apa? Orang-orang Samaria dianggap tidak murni lagi karena mereka kawin campur dengan atau menikah gitu ya, berketurunan dengan orang-orang yang di bangsa waktu pembuangan. Jadi mereka boleh lah ya kira-kira menikah dengan yang lain gitu ya, dengan suku lain. Nah, sedangkan orang-orang Yahudi yang di kerajaan Yehuda yang pulang dari Babel ini lebih strict, saudara. Pokoknya kalau kita harus menjaga etnisitas gitu ya. Itu sebagai bagian dari religiusitas orang Yahudi gitu ya, yaitu menjaga keturunannya supaya murni, karena pemahamannya apa, bangsa pilihan Tuhan ya bangsa Israel. Itu menjaga kemurnian gitu ya. Nah, saudara-saudara, konflik ini cukup panjang gitu. Bahkan saling katakan itu kalau ketemu orang Samaria itu mereka najis gitu ya.
Sama orang Samaria juga katakan orang Yahudi itu nggak benar juga. Sama-sama juga gitu ya. Ada sejarahnya, saudara-saudara. Nanti kalau baca Alkitab, dikaitkan satu dengan yang lain dengan sejarah-sejarah tertentu. Kenapa kok orang Samaria juga sebel dengan orang-orang orang Yahudi, karena dikaitkan dengan kelakuan anak Imam Eli gitu ternyata. Nah, saudara-saudara, ini konflik yang begitu besar. Bahkan saling katakan ini bangsa kafir gitu ya, bangsa najis, kita nggak boleh sentuh-sentuh itu. Dan itu agama loh yang katakan demikian. Maka ini jadi pesan yang sangat luar biasa ketika Yesus ada di situ. Message-nya kuat sekali. Yesus menyapa orang-orang yang selama ini dinajiskan orang atau dikafir-kafirkan orang. Nah, itu luar biasa Tuhan Yesus. Nah, yang kedua, saudara, selain karena bangsanya, yang kedua, karena di ayat 12 tadi kan kita sudah tahu ya, yang datang ke 10 orang itu adalah orang kusta, saudara. Nah, ini lapis keduanya, saudara. Penyebab lapis keduanya, orang kusta itu juga dianggap buruk oleh orang-orang Yahudi. Dari agamanya mengatakan bahwa mereka najis. Kenapa, saudara-saudara? Nah, ini ada kaitan juga dengan sejarah. Kalau saudara-saudara bisa merujuk ini ya, saudara-saudara, kenapa kok orang Yahudi tidak menghindari orang-orang kusta? Karena mereka memahami bahwa orang-orang kusta itu, orang yang berpenyakit kusta atau lepra itu adalah hukuman dari Tuhan. Jadi kalau dia sampai kena penyakit kusta gitu ya, seseorang sampai sakit kusta gitu, berarti orang akan lalu berpikir secara religius ya, saudara-saudara. Ini alur logika orang beragama pada saat itu. Pasti ada yang nggak beres dengan dia. Pasti ada sesuatu yang belum selesai nih, ada dosanya bahkan gitu. Nah, itu alur berpikir orang beragama pada saat itu. Kenapa, saudara-saudaranya? Ini dikaitkan dengan sejarah-sejarah kisah pada masa lalu, saudara-saudara, yang di perjanjian lama, sejarah bangsa Israel. Di Imamat juga saudara-saudara akan mendapati hal tersebut gitu ya. Di kitab Imamat, nanti kalau saudara-saudara lihat, ada juga orang-orang kusta yang diterjemahkan sebagai harus dihindari dan sebagainya. Kenapa itu jadi hukuman, dikatakan sebagai hukuman atau diterjemahkan sebagai hukuman? Karena pada saat itu juga ketika Naaman disembuhkan ya oleh Nabi Tuhan gitu, tapi bujangnya Elisa kalau nggak salah ya, itu minta mahar, padahal Nabi Tuhan tidak meminta mahar gitu ya. Atau tidak meminta ganti rugi atau rasa terima kasihnya ditolak begitu, tapi diminta. Nah, lalu sang bujangnya itu akhirnya kena kusta. Juga Miriam yang iri gitu ya dengan Musa kena kusta juga. Nah, itu diterjemahkan sebagai hukuman Tuhan. Kita lihat di sini ada double minority gitu, saudara-saudara. Ini jadi sangat-sangat kompleks dan parah. Orang-orang kusta, orang-orang yang orang sudah Samaria disebeli gitu ya, atau dimusuhi oleh orang Yahudi gitu ya, bahkan dikatakan najis. Yang kedua ini orang kusta gitu. Double minority gitu ya. Double minoritas. Udah najis gitu ya, terus kusta, dikutuk Tuhan lagi. Nah, itu sangat dihindari. Nah, ketika Yesus ada di situ, membawa pesan apa, saudara-saudara? Bahwa ketika Yesus menerima orang itu, ya, pesannya adalah ketika Tuhan menerima orang-orang yang kusta itu, dan orang-orang Samaria, yang sebagian orang kusta itu berarti ada juga orang Samaria, saudara-saudara. Yesus ingin memperlihatkan kedaulatan Allah juga dinyatakan untuk mereka. Berkat Tuhan dan juga keselamatan, ya, karena kesembuhan ada di dalam terang keselamatan ini, saudara-saudara. Maka kesembuhan itu juga bisa dialami oleh orang asing. Ya. Selama ini siapa yang dianggap asing oleh orang Yahudi, orang-orang pada masyarakat pada saat itu, mereka yang dikasihi Tuhan, yang diberi belas kasihan oleh Tuhan. Ya, ini luar biasa. Maka, saudara, kalau kita boleh refleksikan, siapa sih orang-orang yang selama ini kita anggap asing? Nah, kalau kita berpikir bahwa kita orang Kristen, ya
kita dulu lah, atau kita orang yang lebih rajin ya gitu, maksudnya ketemu dengan Tuhan ya berarti kita dulu gitu yang dapat berkat. Enggak, saudara-saudara, dalam Injil ini membuktikan bahwa semua orang dikasih Tuhan, termasuk yang asing. Nah, secara khusus di perikop ini, orang asing itu di spotlight gitu ya, disorot demikian lupa untuk memperlihatkan bahwa Tuhan juga mewartakan keselamatan bagi mereka. Tuhan juga mendirikan, menegaskan kedaulatan kerajaan Allah dinyatakan bagi mereka juga. Juga bagi orang yang disingkirkan, orang kusta itu kan orang disingkirkan. Mereka sadar diri sebenarnya, saudara-saudara. Karena konstruksi sosial pada saat itu nggak bolehin ya orang-orang ketemu. Diisolasi dalam tanda kutip, diisolasi oleh masyarakat. Nah, beda dengan yang kita COVID saat ini, mohon maaf saudara-saudara, itu beda konteks. Jadi jangan samakan isolasi yang dulu dengan yang sekarang ini ya. Yang dulu itu karena bukan karena kesehatan, tetapi semata-mata karena menghindari kontak sosialnya. Itu karena pemikiran religius dan juga sosial. Secara sosial, norma sosial mereka harus menghindari mereka. Karena tadi dihukum oleh Tuhan. Ya. Nah, mereka berdiri agak jauh dari situ. Berteriak. Karena mereka sadar diri bahwa mereka orang yang dihindari oleh masyarakat, tidak boleh berjumpa dengan, apalagi berjumpa dengan Yesus gitu ya. Yesus adalah seorang rabi. Maka mereka berteriak memohon pertolongan Tuhan, belas kasihan Tuhan. Yesus, Guru, kasihanilah kami. Lalu apa yang Tuhan Yesus lakukan? Yesus seperti tadi yang saya katakan, Tuhan Yesus menerima mereka, memandang mereka, lalu berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Ya, ini agak cepat alurnya saudara-saudara, dan mereka menurut gitu ya oleh perkataan Yesus. Mau langsung pergi ke imam-imam. Kenapa saudara-saudara? Karena kita akan melihat lagi di bawah, selanjutnya di ayat 14 yang B, dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Ya. Di tengah jalan mereka mengalami mujizat Tuhan, mereka sembuh. Saudara. Nah, ini sejalan dengan perkataan Yesus, kenapa kok disuruh ke imam-imam? Karena di tengah jalan Tuhan Yesus akan menyatakan mujizatnya. Mereka sembuh. Kenapa kok harus ke imam-imam? Karena pada saat itu, saudara-saudara, yang boleh menegaskan bahwa manusia itu sudah sembuh, betul, sudah tidak najis lagi, sudah tahir gitu kalau bahasa Alkitab gitu ya. Sudah tahir, sudah bersih, clean gitu ya. Clear. Sudah steril begitu rupa secara agama gitu. Itu cuma imam-imam. Jadi mereka diminta untuk pergi ke imam-imam supaya apa? Mereka punya legal, mereka akhirnya dapat pengakuan bahwa mereka sudah tahir. Untuk apa, saudara-saudara? Untuk agar mereka bisa kembali ke komunitas. Kalau mereka selama ini sakit kusta, nggak boleh mempersembahkan korban, nggak boleh bersyukur kepada Tuhan, mereka boleh mempersembahkan korban kembali. Mereka boleh hidup lagi di tengah komunitas dengan masyarakat, boleh bersentuhan lagi, boleh bersinggungan lagi. Karena apa? Karena mereka sudah punya legal, mereka tahir. Jadi, dengan kata lain, kesembuhan Tuhan, keselamatan dari Tuhan, itu membuka ruang bagi manusia untuk hidup seperti sedia kala, sebagaimana seorang manusia. Hidup selayaknya seorang manusia yang dihargai dan dilihat, dipandang orang sebagai seorang manusia sama sesama manusia yang berharga, saudara-saudara. Tidak dibeda-bedakan sedemikian rupa. Yang kedua, saudara, keselamatan dari Tuhan, kedaulatan Allah dinyatakan bagi orang-orang yang asing itu membuka ruang bagi mereka untuk tadi apa? Kalau boleh mempersembahkan korban lagi, untuk mengucap syukur pada Tuhan. Ruangnya sebenarnya sudah kebuka, saudara-saudara. Kita diberi anugerah, ya, orang-orang tersebut diberi anugerah kesembuhan, dan dibukakan ruang untuk bersyukur, untuk mengucap syukur. Nah, tandanya apa, saudara-saudara? Artinya apa, saudara? Bahwa mereka sebenarnya sudah diberi sesuatu oleh Tuhan. Ya. Ke-10 orang itu sudah diberi sesuatu. Tapi, saudara-saudara, yang kembali cuma satu di ayat 15. Ada satu orang yang pulang kembali. Ya. Dalam bahasa ayat 15 dikatakan, seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia sudah sembuh,
Kembali sambil memuliakan Tuhan dengan suara nyaring. Kembali ini artinya berbalik, saudara. Ya. Kalau saudara pernah melihat arti Alkitab dalam bahasa lain, saudara, kembali di sini diartikan sebagai pulang, balik lagi gitu ya. Pulang kemana gitu, kembali kemana? Ke pemberi dari kesembuhan itu. Siapa lagi kalau bukan Tuhan Yesus? Kok yang ingat cuma satu, saudara? Lalu Tuhan juga tanya gitu ya di bawah. Yang kembali itu orang-orang Samaria. Bukankah di ayat 17, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Ya. Di manakah 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Tuhan, doksa gitu ya, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, selain daripada orang asing ini? Nah, diduga saudara, tidak hanya orang asing ternyata yang kusta. Diduga ya, karena yang disebut adalah orang asing ini. Nah, ini term atau istilah yang kuat sekali disebut di situ. Nah, saudara-saudara, ini memperlihatkan kita apa, saudara-saudara? Bahwa sebetulnya orang yang kembali itu, dia sadar betul bahwa dia diberikan sesuatu oleh Tuhan Yesus. Dia sadar betul sumber yang mempersilahkan dia atau mengizinkan dia mengalami kesembuhan dan memberikan kesembuhan. Dia ingat kepada sumber itu, makanya pulang ya. Nah, saudara-saudara, kalau mudik gitu ya, mudik itu untuk apa sih? Karena ingat apa sih? Karena ingat kampung halaman. Kalau masih ada keluarga di sana, berarti ingat keluarga gitu ya. Maka itu banyak orang mudik ketika lebaran gitu ya, atau ketika libur gitu ya. Disempatkan untuk mudik, sempat-sempatkan untuk pulang. Karena kita ingat sumbernya. Kita ingat keluarga yang dicintai. Kita ingat siapa yang memberi. Nah, seperti orang kusta ini, saudara yang disembuhkan, dia ingat kepada sang pemberi. Maka kesembuhan sebenarnya membuka ruang untuk bersyukur, memuliakan Tuhan, dan apa saudara-saudara? Mengingat sumber dari pemberi berkat itu, pemberi anugerah itu. Siapa lagi kalau bukan Tuhan Yesus? Jadi saudara-saudara, rasa syukur itu mengarahkan seseorang untuk merasakan sungguh siapa yang memberikan anugerah itu. Nah, seseorang yang telah merasakan sungguh pemberian Allah, itu akan kembali kepadanya. Nah, kalau Tuhan Yesus bertanya, kok 9 orang itu nggak kembali gitu, cuma 1 orang yang kembali. Kita tidak bisa mengatakan karena apa, saudara-saudara, karena Injil ini berjalan begitu cepat gitu ya. Tetapi kita bisa lihat orang yang kembali. Kenapa, saudara-saudara? Karena dia merasakan sungguh pemberian Allah. Maka dia kembali kepada Allah. Artinya apa, saudara? Rasa syukur itu, kalau kita hayati sungguh-sungguh, kalau kita ucapkan dengan sungguh-sungguh, kalau kita terus-menerus menggaungkan itu, rasa syukur itu akan menggerakkan seseorang, kita semua, kembali kepada sang sumbernya, sang sumber pemberinya. Yaitu, siapa lagi kalau bukan Tuhan Yesus. Rasa syukur itu membuat kita terhubung atau connecting. Ya. Kalau telepon itu kan connecting. Terhubung terus dengan Kristus. Terhubung dengan Tuhan. Tidak terputus. Ada kalanya mungkin ada 1-2 hal gitu yang mengguncang hati kita, saudara-saudara. Mengguncang kita karena masalah-masalah kehidupan, karena sakit penyakit, karena kondisi yang nggak ideal gitu ya bagi kita. Itu kadang-kadang membuat kita putus dari Tuhan. Serasa putus ya, sebenarnya kasih Tuhan itu tidak bisa terpatahkan oleh apapun gitu ya. Seperti kata firman Tuhan ya, kasihnya yang tidak terpisahkan gitu ya. Dari kini dan selama-lamanya. Nggak terpisahkan, tapi kita bisa merasakan bahwa kita bisa merasakan putus dengan Tuhan gitu ya. Merasakan koneksi kita terputus dengan Tuhan. Karena banyaknya tantangan yang mengalihkan pandangan kita. Nah, rasa syukur itu mengembalikan lagi supaya connecting. Supaya terhubung kembali dengan Kristus. Kita punya kesadaran bahwa Tuhan Yesus, Tuhan tetap hadir dalam kehidupan kita. Maka kalau kita menyatakan rasa syukur itu terus-menerus seperti orang yang disembuhkan ini, memuliakan Tuhan, maka kita senantiasa terhubung, kita tahu kehadiran Tuhan itu nggak kemana-mana.
Maka kita juga punya kesadaran Tuhan hadir, dan kita dengan kesadaran itu kita tak terus-menerus bertanya, Tuhan ada di mana ya? Tuhan ada di mana ya? Nah, pertanyaan itu semakin kurang ketika kita bersyukur, saudara. Nah, bersyukur ini arahannya kemana berarti kita lihat? Bersyukur arahannya adalah kepada Sang Pemberi. Kalau di Sang Pemberi kita menjadi dekat kepada Tuhan. Ketika bersyukur kita semakin dekat pada Tuhan. Nah, yang kedua, kalau kita lihat si orang Samaria ini yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus, kita coba soroti lagi ya, orang Samaria ini ya, saudara-saudara. Kenapa dia memuliakan Tuhan? Dia ingat bahwa dia sudah diberi oleh Tuhan. Dia ingat bahwa dia merasakan betul pemberian Tuhan. Dia ingat bahwa dia sudah merasa menerima itu. Ada orang-orang yang sudah diberi tapi tidak merasa diterima gitu ya, tidak merasa menerima gitu ya. Katanya lebih baik terima gaji daripada terima kasih gitu. Ini jokes ya, lelucon aja di sosial media, saudara. Karena merasa nggak terima gitu, kalau belum terima apa-apa kok udah harus terima kasih gitu. Nah, saudara-saudara, di dasar iman kita, makanya kita kembali lagi, saudara-saudara. Ini menjadi hal yang penting dalam iman kita, karena apa? Kalau kita sudah bisa merasa bahwa Tuhan itu jauh memberi saya berkat, apapun itu, saudara-saudara, anugerah, pemberian intinya, kita akan dengan otomatis kita harus datang kepada Tuhan, kembali, akan digerakkan kembali kepada Tuhan lagi. Ya, jadi ini adalah sebuah gerakan sebenarnya, saudara-saudara. Dorongan roh untuk akhirnya kita bisa kembali kepada Tuhan dengan cara bersyukur. Nah, bersyukur itu digaungkan dalam Alkitab agar kita tahu bahwa dasar beriman percaya pada Kristus adalah kita sudah diberi sesuatu oleh Tuhan. Kita sudah diberi apa, saudara? Nah, yang paling mendasar sebagai orang Kristen adalah kita sudah diberi keselamatan dari Tuhan. Nah, keselamatan itu mewujud dalam berkat-berkat yang bermacam-macam dan beragam-ragam. Nah, itu ada di dalam terang kedaulatan kerajaan Allah. Maka seseorang kusta yang asing ini, seorang Samaria ini bisa mengalami kesembuhan. Itu anugerah Tuhan. Sebagian dari anugerah keselamatan. Kita sudah ditebus dari dosa-dosa kita. Kita dianggap berharga oleh Tuhan. Kita diselamatkan hidupnya. Bukankah itu sebuah pemberian? Tuhan Yesus yang telah mati di kayu salib, itu pemberian yang berharga. Maka kalau kita adalah seorang yang beriman, kita terus menggaungkan itu dalam hidup. Kalau terus digaungkan, kita tahu, oh ya, saya sudah diberi. Saya sudah diberi. Maka itu membuahkan atau menumbuhkan bunga, ya. Bunganya bunga rasa syukur itu. Kalau pakai bahasa Alkitab ya, selain bunga ya buah lah. Menumbuhkan buah, yaitu rasa syukur itu, saudara. Jadi kita tahu, saudara, alasan yang pertama kenapa kita harus bersyukur, karena kita tahu kita sudah diberi anugerah. Kita sudah diberi anugerah. Tuhan telah membebaskan kita dari dosa. Dan karena kita sudah dibebaskan dari dosa, dari kutuk gitu ya, kalau bahasa orang dalam konstruksi sosial di dalam Injil Lukas. Kalau penyakit kusta itu adalah kutuk, kita pun dibebaskan dari kutuk dosa. Kita di bawah Tuhan, dibebaskan masuk di dalam ruang kebebasan, pembebasan, di mana ada damai sejahtera dan pengharapan. Kita dianggap lagi berharga sebagai seorang manusia. Dan itu membuat kita bersyukur. Dan sebaliknya, rasa syukur menolong kita untuk hidup dalam kebebasan, dalam pengharapan, dalam kedamaian. Bukan di bawah kuasa kutuk dosa. Nah, saudara-saudara, ini juga menjadi jembatan, saudara-saudara, bagi kita untuk melihat terang Injil firman Tuhan menuai rasa syukur. Karena kita sudah diberi keselamatan. Yang pertama, saudara, Allah menyatakan keselamatan bagi kita. Maka itu kita bersyukur. Nah, yang kedua, saudara, kenapa kita bersyukur? Karena kita merasakan pemberian Tuhan yang tak tergantikan. Jauh dari segala hal yang sudah kita bisa lihat, gitu ya, yang kita bisa hitung. Jauh lebih daripada itu, ada anugerah yang tak tergantikan, yaitu keselamatan itu, saudara-saudara. Jadi itu beyond atau melampaui segala yang ada.
Jadi mengucap syukur itu bukan berpikir pertama kali tentang apa sih punya aku, apa yang aku punya, atau yang orang lain punya. Tetapi apa yang Tuhan berikan kepada saya, itu jauh lebih daripada apa yang saya sampai saat ini punya, dan apa yang tidak saya punya sekarang ini. Kalau orang kusta itu awalnya pesimis gitu ya hidupnya, kalau kita membayangkan gitu ya sebagai orang udah kusta, dikucilkan masyarakat sebangsanya, bahkan di bangsa orang lain pun juga dikucilkan. Hidupnya nggak enak gitu ya saudara-saudara. Tetapi dengan dengan bersyukur kepada, memuliakan Tuhan, dia juga tertolong untuk melihat bahwa pemberian Tuhan yang tak tergantikan itu juga mengalir deras di dalam hidupnya, saudara-saudara. Dan itu yang penting dalam hidup seseorang, menggerakkan dia untuk hidup dalam sukacita. Jadi yang awalnya orang kusta ini fokus terhadap diri sendiri, oh saya nggak punya ini, orang lain punyanya, orang lain kok sehat ya, orang lain kok bisa hidup seperti manusia lain ya, dianggap berharga, saya nggak punya itu. Tetapi karena dia mengalami dan merasakan Tuhan sudah memberikan sesuatu baginya, dia bersyukur dan dia merasakan bahwa bukan persoalan aku punya atau apa yang tidak aku punya, tetapi apa yang Tuhan berikan. Itu jauh melampaui apa yang saya punya dan apa yang tidak saya punya. Jadi, saudara-saudara, berhenti di poin kedua ini. Pertanyaannya, kalau kita nggak punya apa-apa gitu ya, atau tidak di dalam kondisi yang ideal, kita masih bisa bersyukur atau tidak? Tentu bisa ya, saudara-saudara. Karena apa? Bersyukur bukan persoalan apa yang kita punya, atau apa yang tidak kita punya. Tapi bersyukur itu tentang apa yang Tuhan sudah berikan kepada saya. Itu jauh lebih daripada kedua hal yang tadi. Jadi bersyukur membuat orang fokus bukan pada apa yang saya punya atau yang tidak saya punya, tetapi apa yang Tuhan berikan bagi saya yang melampaui segala sesuatu. Yang ketiga, saudara-saudara, bersyukur itu karena apa? Karena kita mengakui pemberian Allah. Nah, saudara-saudara, ini yang dilakukan oleh orang kusta ini, saudara-saudara. Memuliakan Tuhan dengan suara nyaring. Saking sukacitanya. Kenapa? Dia mau mengakui pemberian Tuhan. Dan kenapa dia kembali? Dia selain mengingat Kristus apa? Karena dia mau menyampaikan rasa syukur, terima kasihnya, kemuliaannya, rasa sukacitanya untuk memuliakan Tuhan. Jadi yang diakui itu siapa? Bukan berkatnya, bukan apa yang sudah kita terima, bukan side effect-nya. Nah, kalau tadi saya katakan orang bersyukur tuh bisa lebih sehat, aliran darahnya lebih bagus, mentalnya lebih bagus. Yang disyukuri bukan karena itu-itunya, saudara-saudara. Tetapi yang diakui adalah karya Allah sepenuhnya di dalam hidup manusia. Rasa syukur itu jadi kesaksian loh buat diri kita dan orang lain. Itu yang jadi hal yang ketiga, saudara. Nah, yang keempat, saudara, kenapa kita harus bersyukur? Karena bersyukur ini menjadi gerak langkah iman, atau kita bahasakan sebagai nafas hidup orang percaya. Nafas hidup orang percaya bukan hanya doa, tapi di dalam doa itu ada rasa syukur. Orang beriman tidak bisa hidup tanpa rasa syukur. Ini ada beberapa aspek yang ketika kita menjumpai Tuhan gitu, saudara, bahkan yang sampai hal yang paling biasa pun, kita akan melihat alur dari rasa syukur ini ada hubungannya, saudara. Kalau Tuhan di dalam mengucapkan bersyukur seperti orang kusta ini, saudara, di dalam Injil Lukas, kata yang dipakai ya, bersyukur dalam memuliakan Tuhan atau bersyukur dalam Injil Lukas ini sama seperti yang digunakan Yesus ketika memecah-mecahkan roti dalam perjamuan terakhirnya. Di Kisah Para Rasul juga sama. Kisah Para Rasul 27 ayat 35. Nah, sama kata yang dipakai gitu ya, bersyukur seperti ketika dalam perjamuan. Rasa syukur itu adalah dasar dari ketika kita menerima simbol tubuh darah Kristus. Ketika kita menerima perjamuan kudus. Nah,
Berarti syaratnya untuk orang bisa memahami perjamuan kudus, bisa larut, bisa menghayati perjamuan kudus apa? Pertama-tama ya bersyukur dulu, saudara-saudara. Karena dasarnya itu. Base layernya itu, atau dasar paling bawahnya adalah rasa syukur kepada Tuhan. Tuhan pun mengatakan mencap syukur sebelum memecahkan roti. Hanya yang menyambut perjamuan kudus dengan rasa syukur, merekalah yang mampu mengalami misteri dalam peringatan akan penderitaan Kristus. Rasa syukur membuka ruang cerah agar kita tahu karya Tuhan yang menyelamatkan umat manusia. Kalau bahasa Paulus, jadi satu di dalam penderitaan Kristus. Gitu ya. Orang bisa memahami penderitaan dalam hidup yang solidar dengan penderitaan Kristus itu hanya dengan rasa syukur. Melalui perjamuan kudus, melalui rasa syukur yang diungkapkan, dia masuk di dalam misteri penderitaan Kristus. Kok bisa orang menderita tapi kok bisa menghayati kesatuan dengan Tuhan? Nah, itu karena ini, saudara. Karena jalan yang dibuka untuk mendekat kepada Tuhan. Rasa syukur itu membuka ruang kita untuk dekat pada Tuhan. Maka kita nggak bisa terpisahkan dengan ini. Nafas hidup, rasa syukur menjadi nafas hidup yang terus menghubungkan kita dengan Tuhan. Maka saudara akan melihat orang-orang yang terus-menerus bersyukur gitu ya, sering bersyukur gitu. Nah itu kok orang bisa merasakan dekat dengan Tuhan. Karena apa? Itu seperti ruang pintu yang terbuka, saudara, untuk dekat kepada Tuhan. Lihat dalam perikop ini, saudara, orang yang kusta itu bersyukur karena apa? Dia ingat Tuhan, maka itu pulang ke Tuhan, kembali ke Tuhan, Yesus. Maka orang yang bersyukur juga, kita yang bersyukur juga, kita diajak, digerakkan untuk kembali kepada Tuhan. Ingat Tuhan, maka itu kita terus-menerus dekat dengan Tuhan. Menjawab pertanyaan tadi, kenapa kok yang 9 tidak kembali, hanya 1 orang, saudara-saudara? Kita tidak bisa menduga-duga, tetapi kita tahu bahwa rasa syukur yang diungkapkan oleh 1 orang Samaria yang disembuhkan ini merupakan sebuah ruang temu antara apa yang sudah dia terima, yang dia rasakan, dan Tuhan sang pemberi kehidupan. Maka akhirnya tidak terpisahkan dari yang lain. Nah, saudara-saudara, maka yang tadi kita katakan kok yang lain tidak kembali, maka kita bisa katakan bahwa bersyukur itu pilihan. Betul bahwa Roh Kudus itu menggerakkan kita untuk bersyukur, tetapi bersyukur itu pilihan. Kalau kata Henry Nouwen, ya, seorang spiritualis gitu ya, Pastor Henry Nouwen, dia seorang penulis teolog juga, dia mengatakan bahwa setelah dalam perjalanannya menghayati rasa syukur, itu juga cuma ungkapan terima kasih, saya terima kasih karena Tuhan sudah beri, bukan cuma itu. Tapi itu pilihan. Pilihan untuk membangun sikap gratitude gitu ya, sikap berterima kasih pada Tuhan, dan itu memuliakan nama Tuhan. Nah, itu rasa syukur itu bisa jadi semacam latihan rohani, disiplin rohani. Apa yang kita kenal dari disiplin rohani? Kita saat teduh misalnya dengan bentuk yang biasanya kita pahami, baca Alkitab, lalu merenungkan firman Tuhan gitu ya, saat teduh seperti memuji Tuhan gitu ya. Ada orang yang bersaat teduh dengan hal yang lain, saudara-saudara, dengan berkontemplasi, dengan berdoa, dengan hening, dan lain-lain, saudara-saudara. Tetapi di dalam devosi kita, di dalam ibadat kita, di dalam saat teduh kita, dalam latihan-latihan rohani kita, rasa syukur itu bisa jadi latihan rohani yang menyatu dengan nafas hidup kita dalam keseharian. Hal-hal yang paling nggak biasa. Di luar saat teduh yang pagi hari atau malam hari, saudara, di dalam perjalanan hidup kita, itu menjadi latihan rohani untuk terus-menerus bersyukur. Membangun rasa syukur itu. Maka kita akan terus connecting dengan Tuhan. Kita akan terus dekat dengan Tuhan. Bersyukur karena Allah telah memberi anugerah keselamatan dalam Kristus Yesus, membebaskan kita kembali menjadi manusia seutuhnya, yang penuh kedamaian dan penuh pengharapan, ya, membantu menemukan kesembuhan itu. Yang kedua, merasakan pemberian Tuhan yang tak tergantikan karena kita merasakan pemberian Tuhan itu dengan sungguh. Yang ketiga, mengakui pemberian Allah dengan memuliakan Tuhan. Yang keempat,
nafas hidup. Rasa syukur karena rasa syukur adalah nafas hidup orang percaya yang tidak memisahkan kita dengan Tuhan. Baik, itu serangkaian yang bisa kita dalami dan uraikan bersama-sama dalam pendalaman Alkitab kita pada malam hari ini. Apakah ada tanggapan atau mungkin sharing dari Bapak Ibu tentang rasa syukur gitu? Dalam kondisi-kondisi seperti apa Bapak Ibu bisa bersyukur dan tidak bisa bersyukur, lalu bagaimana mengatasinya? Mungkin juga kita bisa renungkan ya saudara-saudara. Kalau ada orang yang memberikan pada kita gitu ya, seperti Tuhan memberikan kepada kita, kira-kira ekspresi apa yang kita mau ungkapkan kepada Tuhan ketika kita merasa diri sudah diberikan sesuatu oleh Tuhan? Oke, ada tanggapan dari Pak Andreas. Ya, saya bacakan ya. Yang pertama, dalam peristiwa ini mengapa tidak ada reaksi dari orang-orang atau murid Tuhan Yesus terhadap penderita kusta yang berteriak-teriak, ya. Dan yang kedua, ayat 18, apakah bisa disimpulkan penderita itu 9 Yahudi dan 1 Samaria? Oke, ini pertanyaan yang menarik ya Bapak Ibu ya. Yang pertama, kok murid Tuhan Yesus tidak bereaksi? Biasanya kan bereaksi gitu ya. Ya, di dalam narasi-narasi juga di Injil Lukas gitu ya. Karena mereka betul-betul ya tahu murid-murid Yesus itu juga adalah orang-orang Yahudi yang yang strict juga gitu Saudara. Ada orang-orang yang ikut kelompok-kelompok tertentu dalam Yahudi fundamental gitu ya juga. Kenapa kok tidak berespon gini terhadap orang-orang yang kusta? Saya menduga saudara bahwa di dalam perikop ini secara khusus sedang men-spotlight orang Samaria ini saudara. Yang pertama menekankan dengan sungguh kayak seperti menyorot ya tokoh ini yang dengan penyandang sesuatu ya, yang menyandang ras tertentu yaitu Samaria, bangsa tertentu, dan etnisitas Samaria dan juga kusta. Nah, ini yang mau disorot oleh Tuhan. Mau disorot oleh Injil Lukas pada kali ini secara khusus gitu. Jadi secara unik ya, perikop ini hendak memperlihatkan itu terlebih dahulu gitu ternyata. Dan ini seperti yang saya sampaikan tadi di atas gitu ya. Ada pesan yang kuat gitu ya bagi pembaca yang mengerti bahwa orang-orang Samaria ini dihindari dan orang-orang kusta juga dihindari. Ada orang-orang asing yang dihindari. Tapi Yesus menyatakan belas kasihannya pada orang-orang seperti itu. Maka kalau tidak ada yang merespon, saya membaca itu sebagai hal yang tidak ada yang menghalangi Tuhan menyatakan belas kasihannya kepada orang-orang yang dihindari oleh orang-orang lain gitu. Bahkan kepada orang-orang yang dinajiskan atau dikafirkan oleh orang lain. Nah, yang pertanyaan kedua di ayat 18, bisa disimpulkan nggak sih kalau penderita kusta itu selain yang satu Samaria, yang lain orang Yahudi? Kalau saya melihat, saudara-saudara, orang yang kembali adalah dipastikan orang Samaria. Dan kalau kita melihat latarnya, Yesus melintasi perbatasan ya, antara desa di Galilea, daerah Samaria dan Galilea, dan melintasi desa itu. Di perbatasan pasti ada dua penduduk yang sama, meskipun mereka hidupnya memisahkan diri, karena itu biasa ya, itu logika beragama mereka dengan otomatis menghindari orang Samaria begitu ya. Orang Yahudi saling menghindari satu dengan yang lain. Tapi artinya ada orang-orang yang sama gitu ya. Saya menduga bahwa dalam Injil ini 10 orang itu tidak sepenuhnya orang Samaria. Karena yang kembali adalah orang Samaria gitu ya. 10 orang ini ya belum tentu semua orang Samaria gitu. Dan Tuhan Yesus juga menyarankan kemana? Ke imam-imam. Meskipun orang Samaria juga pergi ke imam-imam, tapi orang Yahudi juga terutama kita tahu tentu pergi ke imam gitu ya, untuk tadi mendapatkan legal bahwa mereka sudah tahir. Nah, kira-kira itu menolong kita untuk memberikan gambaran ya. Jadi mungkin ya barangkali tidak cuma orang-orang Samaria yang disembuhkan oleh Yesus. Tapi yang di spotlight adalah orang Samaria. Untuk menegaskan apa? Orang asing juga diberi
keselamatan, belas kasihan oleh Tuhan. Terima kasih Pak Andreas, ini pertanyaan yang sangat menarik. Adakah lagi Bapak Ibu yang hendak merespon gitu ya dari pengalaman Bapak Ibu, mengungkapkan rasa syukur, menelisik rasa syukur itu dalam hidup? Ya, kalau saat ini kita sulit untuk, pernahkah Bapak Ibu merasa sulit untuk bersyukur dalam hidup gitu ya, karena guncangan-guncangan? Apakah rasa syukur yang kita paksakan gitu ya, seakan-akan harus dipaksakan di tengah situasi yang sedang tidak bisa bersyukur? Nah, saudara-saudara, bersyukur sebagai latihan rohani, sebagai disiplin rohani itu tidak memaksakan. Beda dengan toxic positivity. Oh, kita kok jadi toxic sama positivity ya? Jadi positif terus gitu ya? Tidak, saudara-saudara. Karena justru bersyukur itu di atas atau melampaui dari segala yang kita rasakan saat ini. Bukan fokus pada apa yang tidak kita punya, tadi kembali. Tetapi fokus kepada yang Tuhan sudah berikan. Kalau kita sulit untuk bersyukur, kita akui saja bahwa kita lemah, kita sedang ada kondisi yang tidak baik, tetapi di atas semuanya itu dibalut dengan Tuhan, saya bersyukur. Nah, Tuhan sudah memberikan ini, dan itu yang banyak yang tak terhitung bagi hidup saya. Itu kiranya menolong kita ya, saudara-saudara. Jadi bersyukur bukan toxic positivity. Tidak mengagungkan positif, tidak candu positif. Tetapi itu mengakui kelemahan dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Oke, kalau tidak ada lagi, kita akhiri ya Bapak Ibu ya. Kita akan berdoa bersama-sama untuk mengakhiri pendalaman Alkitab pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami saat ini mengerti kenapa kami bersyukur. Dan Tuhan, biarlah Tuhan mengaruniakan Roh-Mu yang kudus untuk mendorong hidup kami senantiasa melihat kebaikan Tuhan, pemberian Tuhan yang telah jauh lebih dahulu melampaui segala sesuatu yang kami punya. Dan biarlah itu menolong kami untuk membuat diri kami senantiasa bersukacita dan senantiasa mengagungkan nama Tuhan. Kami bersama setiap orang yang saat ini bergumul dengan sakit penyakitnya, mereka yang sedang isolasi, yang sedang dirawat di rumah sakit karena terpapar COVID-19 dan penyakit lainnya. Saudara-saudara, kami yang ada di tempat-tempat di mana kami tidak bisa menjangkaunya. Tapi kami percaya Tuhan, kami bisa menjangkau mereka melalui doa, dan biarlah Tuhan melawat mereka, memberikan kesembuhan kepada mereka. Dan biarlah rasa syukur kami selalu meluap-luap sebagai nafas hidup kami sepanjang hari bersama Tuhan. Di dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa. Amin. Terima kasih saudara-saudara sudah bergabung dalam pendalaman Alkitab malam hari ini. Sampai jumpa dalam acara dan kegiatan gereja. Biarlah ini menjadi sarana kita untuk saling sharing, saling menguatkan, saling tumbuh bersama di dalam Kristus. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Sehat selalu Bapak Ibu.